Halo semuanya, kembali lagi bersama saya, Widodo Saputra. Selamat bergabung di kelas saya. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas bagaimana cara merancang database, kemudian bagaimana cara merelasikan antar tabel pada database, dan ekspor-import database menggunakan phpMyAdmin. Pada video kali ini, kita akan mengenal aplikasi Adobe Dreamweaver CS6 dan bagaimana cara menggunakannya. Oke, silakan simak videonya. Seperti biasa, kita menjalankan aplikasi SAM untuk menjalankan web servernya. Oke, pastikan Apache dan MySQL sudah jalan. Oke, jika sudah, kita bisa membuka aplikasi Adobe Dreamweaver CS6. Nah, dapat Anda lihat pada tampilan welcome pada Adobe Dreamweaver CS6. Seperti yang pernah saya jelaskan di video sebelumnya. Di sini ada create new ya. Kita pilih create new dan kita pilih PHP. Karena aplikasi yang kita gunakan itu berbasis bahasa pemrograman PHP. Nah, ini dia. Jadi pertama namanya untilted one ya. Ini bisa kita bisa kita simpan pada sebuah direktori baru yang kita buat nanti di direktori SAM htdocs, dan di dalam folder htdocs kita bisa ciptakan folder baru. Nah, langsung saja kita buka. Nah, di sini kita buat sebuah folder di server SAM ya, htdocs. Kita bisa buat sebuah halaman baru, buat folder baru dengan nama PMB. Oke, ini aja kita buat ya, dengan nama PMB. Oke, di dalam folder PMB ini tidak terlihat apa-apa ya, kita belum menciptakan apapun di dalam folder PMB. Nanti kita akan menciptakan file menggunakan Adobe Dreamweaver. Oke, nah yang pertama kita lakukan penyimpanan terlebih dahulu. Setelah kita buat file baru dengan ekstensi PHP, kita langsung pilih file, kemudian save. Nah, perlu saya ingatkan, dalam proses pengerjaan atau pembangunan aplikasi menggunakan aplikasi Adobe Dreamweaver, kita hindari yang namanya save as. Jadi kalau pertama kita bisa lakukan save as atau save. Berikutnya jika ingin ada perubahan, kita tidak perlu memilih save as, karena kalau save as kita pilih, dia akan menyimpan kembali dengan file yang berbeda ya, maka kita gunakan save. Nah, setelah kita save, kita pilih folder yang kita buat tadi, PMB, dan kita bisa buat namanya index.php. Nah, .php ini sebenarnya tidak perlu dibuat juga ya, mau dibuat juga silakan. Ketika kita ketikkan index, langsung kita save, maka nanti secara otomatis dia akan menjadi index.php. Ya, langsung saja save. Nah, dia langsung berubah menjadi index.php. Ya. Kemudian kita bisa menuju ke tabulasi desain. Nah, ini blank putih. Pertama kita ganti titelnya, misalnya PMB online. Kemudian kita bisa memberikan sebuah tampilan welcome ya, seperti selamat datang pada PMB XYZ, contoh seperti itu ya. Atau kita buat Universitas XYZ. Oke, file, save. Nah, kita bisa menjalankannya menggunakan Firefox. Silakan dibukakan Firefox-nya. Dan kita bisa ketikkan di sini ya, localhost, kemudian PMB. Oke, secara otomatis dia akan melakukan proses ini. Selamat datang pada PMB Universitas XYZ. Nah, pada video kali ini kita akan mempelajari 3 hal penting ya. Sorry, bukan 3 hal ya, 4 hal penting
Yang pertama itu bagaimana mengatur site ya pada Adobe Dreamweaver. Nah, jadi pernah saya katakan ke teman-teman sekalian, pada Adobe Dreamweaver itu kita menggunakan 3 tab ini yang paling penting ya. Database untuk mengoneksikan ke database mana, kemudian bindings dan server behavior. Ya, ada 3 tabulasi penting yang akan kita gunakan dalam proses pengerjaan atau pembuatan aplikasi menggunakan Adobe Dreamweaver CS6. Untuk mengaktifkan ketiga bagian ini, kita harus melakukan yang namanya yang pertama adalah manage site. Ya, kita harus membuat manage site biar kita bisa mengaktifkan 3 tabulasi ini. Saat ini belum aktif ya, tanda tambah belum bisa kita pilih. Itu artinya masih belum aktif. Oke. Nah, jadi yang pertama kita akan membuat site baru untuk aplikasi yang akan kita buat ini. Kemudian kita akan membuat atau mengoneksikan ke database. Bagaimana cara mengoneksikan ke database yang sudah kita buat minggu lalu di video sebelumnya ya. Kemudian kita akan mengenal bindings. Untuk apa bindings, dan kita akan mengenal server behavior. Untuk apa server behavior? Oke, kita langsung saja. Nah, pada aplikasi yang sudah kita file yang sudah kita simpan ini, kita lakukan proses manage site. Oke, proses manage site ini ada beberapa cara untuk melakukannya atau membuatnya. Yang pertama, kita bisa dari tabulasi database, kemudian klik site. Dari sini bisa. Kemudian ada dari menu site, new site. Sama saja ya. Kemudian ada juga site, manage site. Nah, kita tinggal buat new site. Nah, itu sama saja. Nah, ini adalah data atau draft dari site yang sudah pernah saya buat, ada 3. Airco, logistik, dan obat. Oke. Jadi kalau mau mengedit site yang sudah dibuat, kita bisa dari menu manage site. Nah, ini bisa diedit kembali, bisa dihapus. Oke. Nah, kita coba dari sini. Silakan create a site for this file. Jadi pada file yang sudah kita simpan ini, index.php, kita lakukan site. Kemudian set name itu bisa bebas ya, tapi kita jangan pakai spasi. Misalnya PMB. Kemudian local site foldernya, di mana folder PMB ini kita simpan. File index ini kita simpan. Ya, itu di dalam folder PMB. Coba lihat, di dalam PMB. Nah, di sini dia ya. Jadi kita select, maka seharusnya sum htdocs PMB. Nah, kalau sudah seperti ini, tahapan pertama sudah selesai. Berikutnya kita pilih server. Pada server kita bisa pilih tanda tambah yang ada di bagian bawah sini. Kemudian kita bisa memilih server name-nya. Kita samakan saja. Boleh beda, tapi baiknya disamakan saja. Connect using FTP diganti menjadi local network. Kemudian server folder itu diganti menjadi nih, sum htdocs PMB, atau kita bisa search ya foldernya di mana. Dan web URL-nya localhost/pmb. Oke, jika sudah, klik save. Nah, dan yang terakhir adalah testingnya dicentang. Nah, kalau sudah seperti ini, kita pilih save. Nah, mohon diperhatikan, pada bagian samping kanan, terdapat 1, 2, 3 poin. Ya, ada 3 poin yang sudah tercentang. Tanda ini merupakan tanda kita sudah berhasil melakukan manage set terhadap file ini. Oke, nah, perlu Anda ketahui, ketika kita melakukan set pada file index.php, maka seluruh file yang ada di dalam folder PMB itu akan menjadi site yang sama. Jadi intinya kita tidak perlu membuat set pada setiap file. Ya, cukup sekali di halaman indeks ini, maka seluruh file yang ada di dalam folder PMB itu sudah termasuk ke dalam server kita ya, atau sudah termasuk ke dalam site kita. Nah, berikutnya kita sudah melakukan manage site ya, sudah selesai manage site. Berikutnya kita akan mengoneksikan folder kita ini atau file kita ini ke database yang kita buat minggu lalu.
Oke, coba kita lihat database kita adalah DB PMB, ini dia. Ya. DB PMB ada 5 tabel. Jadi nanti kita akan mengoneksikan file PHP atau indeks PHP kita tadi ke dalam database DB PMB. Nah, langkah-langkahnya cukup mudah. Yang pertama, kita klik tanda tambah pada database. Ingat ya, pada database. Tanda tambah MySQL connection. Kemudian ketikkan connection name. Ini sebenarnya bebas. Kita mau buat apapun boleh. Nah, kita samakan saja seperti koneksi. Kemudian MySQL servernya kita pilih localhost dan username-nya kita pilih root. Nah, ingat, kalau dengan penginstalan SAM yang berbeda, contoh kalian menginstal SAM dan kalian sudah mengatur username-nya, maka kalian bisa masukkan username sesuai dengan apa yang kalian install. Dan passwordnya, apabila kalian sudah memberikan password pada SAM yang kalian install atau server yang sudah kalian install, maka kalian harus memasukkan apa passwordnya. Nah, untuk versi yang saya install ini saya tidak merubahnya sedikit pun. Jadi untuk defaultnya username itu root ya, ROOT, dan passwordnya tidak ada, saya kosongkan. Nah, jadi ini wajib kita buat kalau yang belum dirubah ya, dan ini bebas. Nah, untuk database jangan diketik tapi dipilih select, kemudian cari nama database yang ini dia, DB-PMB. Oke. Nah, sudah berhasil saya rasa. Kita lihat, klik koneksi, kemudian klik tabel. Nah, sudah ada calon mahasiswa daftar lampiran prodi registrasi. Nah, coba dilihat kemari. Sudah ada tabelnya, sudah masuk ke dalam file index.php. Nah, itu artinya kita sudah berhasil mengoneksikan. Dan ada hal yang unik lagi yang terjadi. Pada folder PMB tadi kita lihat kosong, tapi saat ini sudah tidak kosong. Ya. File folder PMB sudah ada file index.php, kemudian sudah ada connection. Ya, sudah ada connection yang isinya adalah koneksi yang kita buat tadi. Nah, kalau ini dibuka, ya ini ada merupakan kode koneksi. Boleh dibuka, coba kalian lihat kemari. Sini sudah PMB. Kemudian tanda tambah bisa dibuka, kemudian klik double pada koneksi. Nah, secara otomatis Adobe Dreamweaver CS6 memberikan sebuah kode tanpa harus mengetik. Ini dia kodenya, adalah kode koneksi. Nah, berikutnya bindings. Nah, untuk apa bindings? Nah, perhatikan, saat ini bindings masih belum aktif tanda tambahnya, dan seakan-akan belum kita lakukan site atau manage site. Kalau terjadi seperti ini, itu cukup mudah sebenarnya. Kita lihat ada gambar di sini, disconnect from remote server. Ya, ini tandanya sudah connect, tapi belum aktif. Maka kita bisa disconnect dulu, baru connectkan lagi, maka sudah aktif. Ya. Nah, apa bindings? Bindings ini kita gunakan untuk membuat record set pada umumnya. Ya, untuk membuat record set. Apa itu record set? Record set adalah proses pemanggilan data dalam sebuah tabel. Ya. Contoh. Di sini saya akan panggil atau saya buat sebuah record set. Misal ya, kita buat tanda tambah sebuah record set. Nah, pada tampilan record set itu ada dua. Yang pertama, tampilannya itu advance. Ini ya advance dan simple. Nah, ini dia tampilan simple. Perbedaannya adalah kalau simple kita cukup memilih nama record setnya, misalnya record set kelas, contoh ya, atau record set regis. Kemudian kita pilih connection yang kita buat tadi, koneksi, dan tabel apa yang mau kita tampilkan. Misalnya kita mau tampilkan registrasi. Nah, kolom apa aja mau ditampilkan, kalau all kita pilih semua. Kemudian kita filter atau sort, ini belakangan saja ya. Atau sort bisa kita sort atau kita urutkan berdasarkan misalnya tanggal registrasi. Jadi
dia tanggal ascending, tanggal yang duluan mendaftar itu yang paling atas, atau descending, tanggal yang dari bawah duluan itu yang di atas. Ya, ketika kita oke kan, nah apa yang terjadi? Di sini akan tercipta sebuah record set baru dengan nama regis. Kalau kita klik seperti ini, akan keluar fieldnya, dan misalnya kita tarik, klik, tarik kemari, nah, dan kalian simpan pada indeks ya, kalian simpan. Nah, coba perhatikan pada database registrasi. Di sini kita lihat pada registrasi belum ada isinya ya, masih kosong. Jadi kita bisa tambahkan misalnya ID registrasi, kita biarkan saja karena auto increment ya. Kemudian username-nya misalnya Widodo, dan passwordnya Saputra. Tanggal registrasi kita pilih tanggal hari ini, misal kirim. Sudah ada satu data, dan lihat hasil dari yang kita buat tadi ya, hasil yang sudah kita simpan tadi. Dia akan menampilkan data Widodo. Apa Widodo? Widodo itu adalah username dari salah satu record yang ada di dalam tabel registrasi Widodo. Kita buktikan misalnya Widodo 123, kita edit seperti ini, maka kita kembali kemari, kita bisa refresh Widodo 123. Nah, intinya data dari dalam tabel registrasi itu kita tampilkan pada aplikasi kita. Tidak hanya itu, kalau kalian ingin menampilkan yang lain, misal di sini kita enter password dan ini ke atas tanggal registrasi. Oke, kemudian file, save, dan lihat hasilnya lagi. Nah, nampil semua. Tinggal kita bentukkan dalam sebuah tabel, maka kita bisa menampilkan datanya. Nah, itulah fungsi record set yang bisa kita dapatkan dari Bindings. Dan yang terakhir adalah server behavior. Server behavior sangat banyak gunanya. Saya tidak bisa contohkan pada saat ini. Mungkin hanya saya jelaskan saja. Dari yang pertama, record set juga bisa dibuat dari server behavior. Ya, repeat region untuk mengulangi. Ya, untuk mengulangi misalnya ada pada tabel ini tidak hanya satu ID registrasi, mungkin ada 100 ID registrasi. Maka akan banyak seharusnya nampil pada file index. Menggunakan repeat region nantinya akan bisa menampilkan keseluruhan data dari dalam tabel. Record pegging untuk memberikan pegging pada record, next atau previous ya. Kemudian show region itu kita bisa menampilkan jika kosong ya, atau nanti akan kita berikan contoh sambil kita jalankan proses pembangunan aplikasi. Display record count di sini untuk bisa melihat total recordnya ya. Kemudian ada insert untuk melakukan proses insert record atau tambah data, update record, delete record ya, update untuk mengubah data, dan delete record adalah perintah untuk menghapus data. Kemudian yang terpenting juga di sini ada user authentication yang di dalamnya ada proses login, restrict access to page, dan logout user. Ini akan saya jelaskan sambil kita mengerjakan atau membangun aplikasi PMB online. Ya, jadi itu dulu, dan perlu diperhatikan 4 poin yang kita pelajari pada hari ini. Yang pertama, kita lakukan site, new site atau manage site. Kemudian kita melakukan koneksi database dan kita melakukan proses pembuatan record set dengan nama regis atau menampilkan data dari dalam tabel registrasi. Dan yang terakhir adalah server behavior. Ya, untuk saat ini saya rasa itu dulu. Sampai jumpa ke video berikutnya.